Saya ini seorang lawyer, lulus dari Fakultas Hukum, dan sejak awal itu pekerjaannya itu berkaitan dengan penelitian, terutama kebijakan publik. Jadi bekerja di lembaga-lembaga baik itu nasional maupun internasional terkait dengan kebijakan publik dan pembangunan. Ya, jadi saya itu secara profesional itu bekerja dengan Pak Anies itu sejak 2005 di Lembaga Riset Kebijakan. Dan saya tahu jauh dari sebelum itu sebenarnya. Dengan Pak Anies itu sudah kenal sejak di mahasiswa. Saya adik kelasnya, beliau menjadi aktivis mahasiswa. Dan saya tuh sudah kenal bahwa Pak Anies itu orangnya peka terhadap keadilan. Jadi beliau tuh punya misi, punya tujuan untuk memperjuangkan keadilan. Nah, tapi caranya itu Pak Anies ini cara yang dilakukan itu cara yang smart. Kalau mahasiswa biasa kan biasanya hanya melakukan demonstrasi gitu ya. Nah, kalau Pak Anies ini tidak hanya demonstrasi tapi melakukannya dengan cara yang smart. Melakukan penelitian, analisa sehingga bisa menyampaikan alternatif solusi atas masalah itu. Sehingga bagi saya Pak Anies itu yang pertama adalah beliau itu mempunyai sensitivitas yang tinggi untuk menegakkan keadilan, punya ketulusan, kepedulian pada masyarakat kecil. Kemudian yang kedua, beliau itu melakukan ingin mencapai tujuannya itu dengan cara-cara yang smart, yang bisa dicapai gitu ya. Jadi punya target yang sistematis. Sehingga Pak Anies ini ibaratnya seorang aktivis yang beliau itu juga intelektual. Dan yang lebih jauh lagi bukan hanya itu, tetapi beliau ini juga punya keberanian dan mampu menginspirasi orang untuk bergerak bersama, melakukan perubahan. Itu jadi di mata saya tuh Pak Anies itu seorang pemimpin yang mampu melakukan perubahan. Pak Anies ini merupakan orang yang dia itu inspiratif. Ketika ditempatkan di satu posisi, maka dia akan punya cara atau punya gagasan untuk melakukan perubahan, memperbaiki situasi. Saya pernah punya pengalaman kerja dengan beliau di 2 lembaga riset, dan dua-duanya ini yang satu merupakan lembaga riset baru, dan Pak Anies ini memiliki gagasan untuk men-set up bagaimana lembaga ini bisa menjadi lembaga yang menjadi center dari kebijakan publik. Melakukan analisa, membuat riset, diskusi-diskusi, dan kemudian dibuat kertas kebijakan untuk diberikan kepada pengambil kebijakan-kebijakan dan politisi. Sehingga bahkan pada tahun 2005 pun itu beliau sudah memiliki concern untuk melakukan perubahan terhadap Indonesia yang lebih baik melalui lembaga riset kebijakan ini gitu. Jadi beliau ini yang men-set up ya untuk melakukan itu. Terus yang kedua di lembaga riset yang kedua di Partnership for Governance Reform, ini beliau memiliki gagasan untuk menilai tata pemerintahan provinsi-provinsi seluruh Indonesia. Jadi apakah sebuah provinsi itu situasinya itu good governance atau tidak? Itu beliau sudah punya gagasan itu. Dan kita melakukan riset itu untuk seluruhnya 34 provinsi waktu itu. Dan sampai sekarang governance index
itu, Indonesia Governance Index itu masih menjadi acuan bagi banyak lembaga maupun provinsi untuk mengukur kesehatan dari tata pemerintahan di satu daerah. Kalau itu karena saya tuh memang sudah kenal dan bekerja lama dengan beliau dan tahu bahwa beliau itu memiliki setidaknya itu 4 kriteria. Yang pertama, beliau itu memiliki ketulusan, kepedulian pada keadilan dan rakyat kecil. Itu yang pertama sebagai latar belakang seorang aktivis. Dan yang kedua, beliau itu jika mempunyai tujuan itu bisa melakukan dengan cara sistematis. Jadi itu tujuan untuk menegakkan keadilan itu niscaya untuk dilakukan. Karena dilakukan dengan cara-cara yang sistematis. Ada jangka waktunya, cara-cara tujuan kecilnya, cara meraihnya bagaimana gitu. Itu dilakukan sistematis. Kemudian yang ketiga, beliau ini memiliki keberanian. Keberanian dalam arti ketika ada sesuatu yang dirasa tidak adil, itu beliau berani melakukan atau memperjuangkannya untuk melakukan perubahan. Ini teman-teman mungkin bisa tahu ketika waktu itu buruh berdemonstrasi di Balai Kota untuk menuntut kenaikan UMP tahun 2022. Nah, UMP itu kan sebetulnya untuk jika mengikuti perhitungan formula dari peraturan yang baru yang menurut Undang-Undang Cipta Kerja itu kan kenaikannya hanya 0,8%. Buruh merasa itu tidak adil karena bahkan kenaikan inflasi aja lebih dari 1%. Kemudian Jakarta juga kenaikan ekonominya juga lebih tinggi lagi. Kan tidak masuk akal kok buruh UMP-nya itu hanya naik 0,8%. Kemudian Pak Anies ini melakukan dan timnya membuat kajian, membandingkan dengan formula yang lama. Dan kemudian sampai pada usulan untuk menaikkan menjadi 5,1%. Gitu. Dan Pak Anies tidak melakukan itu dengan sembarangan ya, tapi tetap menyurati Menteri Tenaga Kerja, kemudian juga menunggu respon beliau. Lalu ketika belum ada responnya, itu beliau menaikkan, membuat judgement. Karena kan beliau punya kewenangan ya sebagai kepala daerah dan Jakarta punya kekhususan sebagai provinsi dengan daerah khusus, ya kan? Sehingga beliau berani mengambil keputusan untuk menaikkan menjadi 5,1% yang menguntungkan buruh. Digugat oleh Apindo juga beliau tetap mau untuk mempertahankan bertarung di pengadilan sampai akhir, tidak pernah menyerah. Dan akhirnya keputusan pengadilan toh juga menguntungkan buruh. Yang ini kita jadi tahu bahwa kualitas beliau sebagai seorang pemimpin yang berani untuk membela kepentingan masyarakat terutama yang terpinggirkan. Ini merupakan kualitas yang tidak main-main untuk melakukan perubahan. Itu yang ketiga ya. Dan yang keempat itu adalah beliau ini orang yang inspiratif. Punya kemampuan artikulasi yang luar biasa. Yang tidak hanya mampu menyampaikan pesan dengan efektif, tapi juga mampu menggerakkan. Jadi tidak hanya kemudian para birokrasi itu bisa melakukan pekerjaannya dengan lebih sesuai, lebih teratur ya. Tetapi juga masyarakat seluruhnya itu ikut terinspirasi untuk membantu perubahan di Jakarta. Teman-teman tahu ya bahwa bagaimana kelompok-kelompok di Jakarta, kelompok-kelompok masyarakat sipil itu kemudian ikut membantu bekerja untuk Jakarta.
bagaimana mereka ikut membuat penanda untuk untuk halte ya, untuk wayfindings. Bagaimana mereka ikut terlibat dalam memelihara taman. Bagaimana mereka ikut terlibat di dalam membuat logo Jakarta Plus. Terlibat dalam pembuatan taman, penataan kampung. Itu karena memang mereka terinspirasi dan mau rela untuk bergerak bersama melakukan perubahan di Jakarta karena inspirasi dari Pak Anies. Pak Anies awalnya adalah seorang peneliti, seorang dosen, dan kemudian ketika Pak Anies ini menjadi gubernur, itu kualitas ini semakin meningkat. Kan awalnya beliau punya modal sebagai seorang yang pertama tuh seorang aktivis, punya kepedulian pada rakyat miskin, punya sense of justice, memperjuangkan untuk keadilan. Kemudian sebagai seorang peneliti, seorang akademisi, beliau mampu melakukan tujuan itu dengan cara-cara ilmiah yang masuk akal, yang sistematis, gitu kan. Dan ketika menjadi gubernur, beliau dihadapkan dengan kenyataan yang di lapangan, bagaimana birokrasi bekerja, bagaimana harus berhadapan dengan masyarakat banyak, dan bagaimana tujuan itu tidak sebatas hanya di kampus maupun di ruang-ruang penelitian, ya. Maka perubahan yang saya lihat dari beliau ini adalah kepemimpinannya itu semakin matang. Sehingga, tapi dasar-dasar yang beliau punya itu merupakan dasar yang luar biasa, menjadi modal dasar yang luar biasa untuk kepemimpinan beliau. Seperti itu. Jadi bagi saya, ketika beliau berhasil memimpin Jakarta dengan landasan komitmen pada keadilan, dengan landasan komitmen pada kepentingan publik, dengan landasan pada kemampuan beliau untuk berpikir logis yang masuk akal, dan kemudian komitmen beliau untuk melakukan itu dengan cara-cara tata pemerintahan yang baik, itu merupakan modal yang luar biasa bagi beliau untuk memajukan Jakarta. Dan saya yakin ini juga modal yang luar biasa bagi beliau untuk mencalonkan diri jadi presiden, memimpin perubahan untuk negeri ini. Jadi saya tergabung di KPK Ibu Kota, Komite Pencegahan Korupsi Ibu Kota Jakarta. Itu adalah merupakan TGUPP, Bidang Hukum dan Pencegahan Korupsi. Tugasnya yang pertama adalah Pak Anies kan punya 23 janji ya, dan diantaranya adalah menegakkan tata pemerintahan yang baik dengan cara-cara yang modern dengan smart city. Kemudian yang kedua, bekerja sama dengan lembaga penegak hukum dan pencegahan korupsi untuk melakukan pencegahan korupsi dan agar tata pemerintahan di DKI Jakarta ini bisa lebih baik. Seperti itu. Nah, bagaimana itu dilakukan? Itu KPK Ibu Kota ini bekerja sama dengan dinas-dinas dan juga dengan TGUPP bidang lain untuk menggolkan tujuan-tujuan dan janji politik Pak Anies. Contohnya ya, misalnya, jadi KPK Ibu Kota membuat ini yang fun, membuat kampanye tentang anti korupsi, bekerja sama dengan KPK dan mengajak anak-anak murid ya, murid-murid SMP, SMA
untuk menjadi duta anti korupsi. Mereka bisa menyampaikan kepada banyak orang bagaimana berperilaku jujur itu hebat. Itu satu. Kemudian yang kedua, kita bekerja sama dengan dinas-dinas untuk memastikan bahwa proses pengambilan kebijakan itu selalu mengedepankan pada ketaatan pada hukum dan pada prudence gitu. Sehingga kalau misalnya ada hal-hal yang di tengah jalan itu tidak sesuai hukum, abu-abu dan sebagainya, kita selalu memastikan bahwa itu dilakukan dengan cara yang prudence dan taat pada aturan. Harus hati-hati. Kemudian yang ketiga, itu kita juga bekerja sama dengan inspektorat untuk memastikan bahwa proses tata pemerintahan itu, proses program-program yang dijalankan oleh Pemprov DKI itu dipastikan untuk tidak ada penyimpangan. Kalau ada penyimpangan kita laporkan, baik itu kepada inspektorat maupun melalui inspektorat kepada penegak hukum, sehingga kita bisa memastikan bahwa proses program yang dijalankan Pak Anies, kemudian pekerjaan dari birokrasi itu semua sesuai dengan tata pemerintahan yang baik. Dan kita tahu bahwa di zaman Pak Anies 5 tahun beliau memerintah itu kan kita mendapatkan 5 kali berturut-turut wajar tanpa pengecualian dari penilaian audit BPK. Ini luar biasa karena sebelumnya di gubernur-gubernur yang sebelum Pak Anies ini tidak mendapatkan WTP ini gitu. Jadi salah satu capaian dari Pak Anies untuk bidang tata pemerintahan yang baik itu adalah WTP. Kemudian yang kedua juga adalah terbentuknya komunikasi yang efektif antara pemerintah daerah dengan masyarakat. Baik itu masyarakat ketika mau melakukan pengaduan maupun ketika pemerintah mau memberikan informasi kepada warga. Kan Pak Anies membuat sistem informasi yang namanya JAGI kan. Ada two ways communication. Sehingga orang tuh kalau misalnya ada masalah di lapangan, ada yang tidak wajar di layanan publik, dia bisa segera melaporkan melalui smartphone, melalui handphone, melalui WA. Sehingga ini menjadi satu cara komunikasi yang modern. Tata pemerintahan tidak lagi dijalankan secara tradisional, tapi secara modern. Dan ini membuat pemerintahan itu berjalan jadi jauh lebih efektif di Jakarta. Seru ini. Kalau Formula E ini kan sebetulnya banyak orang menduga dan juga banyak bukti-bukti yang disampaikan. Itu kan lebih banyak unsur politiknya, bukan penegakan hukum murni, tapi upaya kriminalisasi terhadap Pak Anies. Bukan baru, sebelumnya ada yang sudah menyampaikan. Pak Andi Arief misalnya, bagaimana dia mendapatkan bocoran, ada pembesar yang mengatakan bahwa nanti Pak Anies masuk BUI. Juga Pak Denny Indrayana yang menyatakan juga hal yang sama. Dan saya mengamini karena memang ada bukti-bukti ke arah sana bahwa ini merupakan kriminalisasi terhadap Pak Anies daripada penegakan hukum murni. Kalau penegakan hukum murni, kita tuh bisa melihat bahwa ini sebetulnya jauh. Pertama, peristiwa korupsi itu biasanya didapatkan dari dua sumber. Yang pertama adalah hasil audit BPK. Jika ada penyimpangan
maka kemudian dilakukan audit khusus dengan tujuan tertentu. Nah, dari situ jika ditemukan ada penyimpangan atau ada kemudian penegak hukum ya langsung masuk untuk memeriksa. Itu satu. Kemudian yang kedua itu dari operasi tangkap tangan. Ada kejadian pidananya, ada buktinya dengan operasi tangkap tangan, dan kemudian baru aparat hukum masuk. Nah, di kasus Formula E itu kan tidak ada audit BPK, tidak ada audit BPK yang menatakan janggal, karena 2 kali audit juga aman-aman saja. Kemudian yang kedua, tidak ada peristiwa tangkap tangan. Yang ada hanya ada orang yang sengaja menghembuskan kecurigaan, ya, dan kemudian diterima oleh aparat penegak hukum. Dan laporan masyarakat itu kan ada ribuan tiap bulan. Kenapa kok aparat penegak hukum milihnya yang Formula E? Ini kan juga sebuah pertanyaan sendiri. Sementara kalau dilihat dari indikator ya, apa sih sebetulnya satu tindak pidana korupsi itu? Yang pertama itu kan jika ada penyalahgunaan kewenangan, ya kan? Kan tidak ditemukan ada penyalahgunaan kewenangan dari hasil audit. Kemudian yang kedua, ada bukti memperkaya diri sendiri atau orang lain. Kan tidak ditemukan. Yang dua ini, tidak memperkaya diri sendiri, tidak memperkaya orang lain. Kemudian yang ketiga, ada kerugian negara. Kan tidak ditemukan di Formula E kerugian negara. Bahkan ada penelitiannya juga, ya kan, dari Indef yang menunjukkan bahwa event Formula E ini menguntungkan bagi masyarakat banyak. Dan juga kemarin ada laporan juga dari Jakpro sebagai penyelenggara bahwa penyelenggaraannya untung. Kan tidak ada berarti kerugian negara. Kemudian yang keempat itu ada unsur melawan hukum. Unsur melawan hukum itu kan belum terbukti juga. Misalnya penggunaan APBD untuk Formula E. Itu kan sudah disetujui oleh DPR. Udah dibahas lama. Ya kan, tidak hanya sekali. Karena berkali-kali dalam pembahasan anggaran di DPR. Sampai kemudian tercantum di APBD 2019. Sehingga itu sah dilakukan. Nah, dari indikator itu, apalagi juga tidak ditemukan adanya niat jahat. Formula E ini dibuat atau diprogramkan sama seperti penyelenggaraan Asian Games, sama seperti penyelenggaraan MotoGP yang niatnya juga mulia. Sehingga kita bisa melihat bahkan di penyidik KPK sendiri kan juga terpecah. Penyidik yang profesional tidak mau untuk ya kalau menurut berita yang beredar kan dari investigasi beberapa media itu menyatakan bahwa para penyidiknya itu justru yang mereka bekerja profesional nggak mau gitu loh untuk meningkatkan itu kasus ini ke taraf penyidikan karena memang nggak ada pidananya gitu, nggak ada mens rea-nya, nggak ada unsur melawan hukumnya, sehingga satu-satunya analisa adalah bahwa ini memang politiknya lebih tinggi daripada unsur penegakan hukumnya. Dan ini ya teman-teman berbahaya loh, karena jika unsur politik itu lebih dikedepankan dari unsur penegakan hukum, itu kemudian tidak ada orang yang bisa merasa aman. Tidak ada satu warga negara Indonesia pun yang akan aman dari politisasi. Yang aman adalah orang yang berkuasa. Tahu demikian, maka orang itu akan berlomba-lomba untuk mempertahankan kekuasaannya.
bahkan dengan cara curang. Karena hanya dengan cara berkuasa maka dia bisa memainkan hukum dan bisa mengkriminalisasi orang lain. Ini berbahaya buat bangsa Indonesia ke depan. Ya itu. Lebih bayar bukan korupsi. Karena begini, lebih bayar itu kan merupakan istilah yang ditemukan dalam audit. Ya kan? Jadi audit yang dilakukan oleh BPK tiap tahun terhadap laporan keuangan seluruh institusi pemerintah. Dan kalau diperhatikan dari laporan tahunan BPK, itu hampir semua lembaga yang diperiksa oleh BPK itu ada lebih bayar. Nah, lebih bayar itu seperti apa sih gitu kan? Jadi lebih bayar itu seperti halnya jika kita mau membuat budget kepanitiaan. Kita menganggarkan mau membeli konsumsi misalnya satu paket konsumsi 50.000 untuk peserta jumlahnya 100 orang. Oke, jadi dari Pemda diberikanlah uang 50.000 kali 100 peserta kepada si vendornya, ya kan? 500, kalau ini 5 juta ya, 5 juta, oke. Nah, tapi antara perencanaan dengan pelaksanaan itu kan seringkali berbeda. Vendornya ternyata mengundang 50 orang, yang hadir cuma 49. Jadi ada lebih 100.000, ya kan? Nah, ada lebih 100.000 uangnya masih di vendor. Kemudian ketika diaudit sama BPK ditemukan, oh ini ada lebih bayar nih 100.000. Uangnya bukan di gubernur, bukan di Pak Anies, tetapi di vendor. Dan temuan BPK ini memerintahkan kepada gubernur, kepada Pemda untuk merapikan laporan keuangan itu dengan cara memerintahkan si vendor mengembalikan uang lebih bayarnya yang 100.000 itu. Jadi lebih bayar itu terjadi di hampir semua lembaga yang diaudit BPK, dan itu bisa diselesaikan dengan cara mengembalikan uang lebih bayar itu yang ada di vendor maupun di dinas-dinas. Dan itu sudah merupakan hal yang biasa untuk dilakukan di audit. Jadi mengapa kemudian masyarakat atau tuduhan-tuduhan lebih bayar ini dialamatkan ke Pak Anies? Menurut saya ini upaya pembunuhan karakter. Karena sebetulnya lebih bayar itu uangnya ada di vendor kok. Dan itu sudah diselesaikan. Dan itu terjadi di semua lembaga negara. Bahkan di gubernur-gubernur sebelumnya. Itu juga ditemukan lebih bayar. Bahkan ada yang lebih bayar atau belum selesai dari tahun 2014. Waktu itu ya. Dan itu sampai sekarang masih menggantung. Itu juga. Nah, tapi kemudian makanya kan yang sebelum-sebelumnya kan mengapa tidak WTP itu salah satunya juga karena rekomendasi BPK tidak ditindaklanjuti dengan mengembalikan kekurangan. Seperti itu. Pak Anies ini tidak hanya ketika menjadi gubernur DKI beliau punya komitmen yang tinggi ya terhadap pemberantasan korupsi. Bahkan ketika beliau ini masih bekerja di Paramadina. Kita tahu ya bahwa Pak Anies itu menginisiasi kurikulum pemberantasan korupsi, pengajaran pemberantasan korupsi kepada mahasiswa di Paramadina. Dan ini kan sebuah kontribusi yang cukup penting karena anak-anak didik memang perlu diajari untuk
bersikap jujur itu hebat, bertanggung jawab, disiplin, dan tidak mudah tergoda untuk melakukan shortcut. Ya kan? Korupsi itu kan awalnya karena begitu, orang nggak mau antri, orang nggak mau melalui prosedur sehingga harus menyuap seperti itu ya. Jadi orang yang berkomitmen untuk anti korupsi itu dia akan mengedepankan kejujuran, dia akan mengedepankan disiplin, tanggung jawab, taat prosedur. Gitu. Dan Pak Anies sudah melakukannya itu di Paramadina ya. Kemudian juga kita tahu beliau pernah juga beberapa kali membantu di KPK bahkan gitu ya. Dan ketika di DKI itu beliau menginisiasi KPK Ibu Kota, Komite Pencegahan Korupsi Ibu Kota Jakarta. Dan beliau juga jika ada rekomendasi-rekomendasi ya yang terkait agar taat prosedur yang dilakukan oleh di dinas, kita selalu mengingatkan kepada Pak Anies bahwa sebaiknya keputusan dari dinas yang belum memenuhi prosedur itu jangan disetujui. Bahwa lebih baik lambat tetapi pasti tidak ada kesalahan daripada cepat tapi akhirnya kemudian tidak baik seperti itu. Jadi komitmen Pak Anies ini di Jakarta ya untuk pemberantasan korupsi itu luar biasa. Dan untuk Indonesia di mana sekarang ini korupsi itu menjadi masuk ke sendi-sendi yang di kehidupan sehari-hari ya. Mau ngurus SIM, orang lebih memilih menyuap daripada melakukan proses. Mau mendaftar pekerjaan, orang lebih menyuap daripada melalui proses. Ini kan kayak kanker yang udah menyusup di mana-mana dan dianggap biasa. Maka dibutuhkan orang yang memang punya keberanian luar biasa, extraordinary untuk memberantas korupsi di Indonesia. Dan Pak Anies ini saya percaya karena beliau punya komitmen yang luar biasa, kemudian bekerja sistematis dan juga punya keberanian, gitu. Dan ya mudah-mudahan bahwa rakyat Indonesia itu melihat memang kita juga perlu ada kebangkitan nasional yang kedua untuk melakukan perubahan Indonesia, gitu ya. Setelah reformasi waktu itu kemudian turun lagi komitmennya. Nah, ini kita perlu ada kebangkitan nasional yang kedua untuk melakukan perubahan untuk Indonesia yang lebih adil dan lebih sejahtera itu. Tidak ada lagi orang yang punya kapasitas lengkap ya seperti Pak Anies. Kita ingat untuk merdeka, Indonesia itu membutuhkan pemimpin-pemimpin yang berani, ya kan? Kalau pemimpin-pemimpin atau warga Indonesia itu takut, penakut untuk berubah, tidak mau melawan, itu Indonesia nggak akan merdeka sampai hari ini. Gitu. Hanya mikirin kepentingan pribadi, ya nggak akan merdeka. Tapi karena ada pahlawan-pahlawan yang punya keberanian, punya komitmen, mampu bersuara, tidak takut kriminalisasi, tidak takut di penjara, ya. Bung Karno, ya kan. Bung Hatta, itu kan orang-orang yang pernah dipenjara karena melawan Belanda. Nah, sehingga kebangkitan nasional yang kedua untuk perubahan Indonesia yang lebih baik juga dibutuhkan pahlawan-pahlawan
yang berani, yang punya komitmen, yang mampu menggerakkan. Dan ini ada pada diri Pak Anies. Bukan hanya sekedar seorang aristokrat, tapi seorang pemimpin yang mampu menggerakkan, yang punya visi yang jelas pada keadilan, pada kemakmuran, punya kecintaan yang tulus pada rakyat Indonesia terutama yang terpinggirkan, dan berani untuk bergerak, mendobrak, melakukan perubahan, mengajak semua orang untuk bergerak bersama. Itu hanya ada pada Pak Anies. Jadi mengapa Pak Anies adalah seorang kandidat presiden yang kita butuhkan untuk saat ini.